Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yabis Nutek dengan NIM 20150001. Saya dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, program studi pendidikan biologi semester 3. Di sini saya akan membahas materi tentang sel prokariotik dan eukariotik untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah biosel dan molekuler. Jadi yang pertama kita masuk pada pengertian sel. Sel merupakan satuan struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Sel juga dapat melakukan semua proses kehidupan. Ada beberapa ahli penemuan sel. Yang pertama, Robert Hooke pada tahun 1665, seorang ilmuwan Inggris yang menemukan istilah sel. Sel adalah ruang-ruang kosong yang dibatasi dinding. Kemudian dilanjutkan oleh Rudolf Virchow yang mengemukakan bahwa sel berasal dari omnis cellula. Yang berikut tentang teori sel. Teori sel yang pertama, semua makhluk hidup tersusun atas satu atau lebih sel. Yang kedua, sel merupakan satuan struktural terkecil dari makhluk hidup. Sel melakukan proses kehidupan. Yang ketiga, sel berasal dari sel yang lain. Dari ketiga teori ini dapat disimpulkan bahwa semua makhluk hidup terdiri dari sel, mulai dari sel satu atau uniseluler sampai ke organisme multiseluler atau tumbuhan hewan. Kemudian untuk pembagian sel sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sel satu atau sel tunggal atau uniseluler. Kemudian multiseluler contohnya yaitu misalkan uniseluler berupa amoeba dan bakteri. Kemudian multiseluler ada tumbuhan, hewan, manusia, jamur, dan protista. Selanjutnya berdasarkan inti sel, jumlah selnya ada dua, yaitu sel prokariotik dan eukariotik. Jadi sel prokariotik tidak memiliki membran inti. Kemudian sel eukariotik sudah memiliki membran inti. Contohnya prokariotik adalah bakteri, monera. Kemudian pada eukariotik ada tumbuhan, hewan, cendawan, dan protista. Berikut bagian utama sel. Pada bagian utama sel ini ada tiga. Yang pertama membran sel, yang kedua sitoplasma, yang ketiga inti. Yang pertama membran sel ini adalah bagian sel yang paling luar, sedangkan sitoplasma berupa cairan tersusun antibawa organel yang membantu proses metabolisme dari sel tersebut. Kemudian inti ini adalah sebagai pusat koordinasi atau istilahnya otak sel tersebut. Kemudian kita masuk pada sel prokariotik. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus. Materi genetiknya atau DNA terkonsentrasi pada suatu daerah yang disebut nukleus, tetapi tidak ada membran yang memisahkan daerah ini dari bagian sel lainnya. Yang kedua itu membran plasma. Pada membran plasma ini memisahkan daerah dalam sel dengan lingkungan luar. Yang ketiga, membran plasma berfungsi sebagai penyaring zat-zat yang masuk ke dalam sel dan juga sebagai alat komunikasi. Struktur dari sel prokariotik yaitu ada alat gerak. Alat gerak ini ada flagel, pili. Yang kedua silubung sel. Silubung sel ini ada kapsul, dinding sel, dan membran plasma. Yang ketiga sitoplasma. Sitoplasma ini ada daerah nukleus atau DNA dan ribosom. Pada sel prokariotik ini juga dapat dibagi beberapa bagian lagi, yaitu
dinding sel. Pada dinding sel prokariotik atau bakteri tersusun atas peptidoglikan yang berfungsi sebagai pelindung dari lingkungan luar dan juga mencegah sel yang pecah atau sitolisis akibat tekanan osmotik melawan lingkungan yang hipotonik. Kemudian dilihat dari kromosom. Pada sel prokariotik berbentuk sirkular. Kemudian sel prokariotik memiliki DNA ekstra kromosomal yang disebut plasmid yang berfungsi sebagai daya tahan terhadap antibiotik. Jadi plasmid ini berfungsi sebagai proses pertahanan diri. Berikut ini adalah contoh hewan yang bersel satu, yaitu ada bakteri, amoeba, dan lain-lain. Eukariotik. Nah, sel eukariotik ini memiliki nukleus sesungguhnya yang dibungkus oleh selubung nukleus. Yang kedua itu DNA. Pada sel eukariotik tersusun atas satu atau lebih molekul linear yang disebut kromosom yang berasosiasi dengan protein histon. Semua materi genetik pada eukariotik disimpan di dalam nukleus dan terpisah dari sitoplasma oleh selubung nukleus. Yang berikut, beberapa organel pada sel eukariotik memiliki DNA. Yang berikut, sel eukariotik ini dapat bergerak menggunakan flagel atau silia. Nah, pada flagel pada sel eukariotik lebih kompleks dibandingkan flagel pada sel prokariotik. Contoh sel eukariotik. Yang pertama itu kita lihat pada gambar, ada fungi, ada jamur, kemudian ada protista, ada sel hewan dan tumbuhan. Ada perbandingan antara sel prokariotik dan eukariotik. Jadi dilihat dari gambarnya jelas bahwa biasanya sel prokariotik memiliki flagel. Kemudian dilihat dari selubung, intinya pada sel prokariotik tidak memiliki, sedangkan sel eukariotik memiliki membran inti. Jadi digambarkan bahwa sel prokariotik yang pertama tidak memiliki membran inti, sehingga bahan inti tersebar di sitoplasma. Kemudian DNA terbentuk sirkuler atau nukleus. Kemudian DNA sirkuler yang lebih kecil atau plasmid. Kemudian organel sel hanya ribosom. Kemudian ada contoh hewan yang bersel satu, yaitu contoh Monera atau bakteri dan Cyanobacteria. Kemudian ada protista, fungi, planta, dan animalia. Kemudian pada eukariotik juga memiliki membran inti. Yang berikut juga memiliki sejumlah organel dan dengan fungsi tertentu. Contoh protista, fungi, plantae, dan animalia. Dan eukariotik. Contoh organisme prokariotik ada bakteri dan ganggang hijau biru. Pada eukariotik ada protista, fungi, tumbuhan, dan hewan. Kemudian ukuran sel prokariotik antara 0,5 sampai 2 pm. Kemudian eukariotik antara 2 sampai 200 pm. Selanjutnya metabolisme. Pada prokariotik anaerobika dan aerobik. Kemudian untuk eukariotik aerobik. Yang selanjutnya organel. Pada eukariotik sedikit atau tidak ada, sedangkan pada eukariotik nukleus, mitokondria, kloroplas, retikulum endoplasma, dan lain-lain. Kemudian DNA pada prokariotik ada struktur dalam sitoplasma. Selanjutnya pada eukariotik sangat panjang terdapat dalam inti sel. Selanjutnya RNA dan protein. Pada prokariotik disintesis
pada beberapa kompartemen. Kemudian eukariotik disintesis RNA terjadi dalam nukleus, protein disintesis dalam sitoplasma. Kemudian sitoplasma pada prokariotik tidak ada sitoskeleton. Untuk eukariotik, sitoskeleton tersusun dari filamen protein. Hasilnya proses pembelahan sel. Pada prokariotik, kromosom memisahkan diri oleh adanya pemisahan membran plasma. Selanjutnya pada eukariotik, kromosom memisahkan dari gelindong pemisahan. Kemudian organisasi seluler. Pada prokariotik umumnya uniseluler. Pada eukariotik umumnya multiseluler, sel-sel dengan tugas yang berbeda-beda. Demikian materi yang saya jelaskan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.